Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 dengan muatan pelajaran PPKN. Yang akan kita pelajari adalah hak dan kewajiban. Anak-anak pasti sudah tahu ya apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang dengan aturan yang berlaku. Nah, di sini ada 4 ilustrasi gambar. Gambar yang pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya, betul. Anak tersebut sudah memperoleh haknya. Itu ditunjukkan dengan anaknya menggunakan seragam dan sedang belajar. Gambar di bawahnya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Di situ pada gambar, anak yang menggunakan tas warna orange diganggu oleh temannya, 2 orang temannya yang menggunakan tas ungu dan biru. Ini menunjukkan bahwa anak tersebut belum memperoleh haknya untuk mendapatkan hidup yang aman. Kemudian kembali ke atas, di situ seorang anak sedang berbicara dengan anaknya. Jadi, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Ya, jawabannya adalah sudah, karena anaknya sedang berbicara dengan antusias kepada orang tuanya. Kemudian gambar di bawahnya, seorang anak sedang belajar. Dia menatap ke arah orang tuanya yang sedang sibuk dengan gadgetnya. Maka apakah anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Iya, betul. Anak tersebut belum memperoleh haknya untuk mendapatkan kasih sayang. Nah, hak kita di rumah sebagai siswa adalah nyaman belajar. Kemudian di sekolah, belajar dengan nyaman pun merupakan hak kita di sekolah. Selain itu, difasilitasi oleh guru dan sebagainya. Contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Yang pertama di lingkungan rumah, yaitu kemampuan ekonomi keluarga. Ada beberapa keluarga yang kemampuan ekonominya kurang sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan layak. Kemudian yang kedua, aktivitas orang tua. Jadi, mungkin kebutuhan ekonomi semuanya tercukupi, tapi karena aktivitas orang tua yang sibuk bekerja, maka anak bisa saja kekurangan kasih sayang. Yang ketiga, aktivitas lain di rumah. Kemudian di lingkungan sekolah, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah waktu belajar, waktu bermain, dan aktivitas lainnya. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Yang kedua, usia. Yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Nah, berikut ada sebuah ilustrasi teks. Setiap malam hari pukul 19.00 sampai dengan pukul 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Jadi dari ilustrasi tersebut kita bisa tahu bahwa Siti dan adik Siti memiliki hak untuk menggunakan lampu belajar. Namun perbedaannya adalah Siti bertanggung jawab dalam menggunakan haknya, sedangkan adik Siti tidak bertanggung jawab dalam menggunakan haknya.
Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, berikut ada ilustrasi lagi tentang hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, dan serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Dari sini kita bisa mengidentifikasi apa saja kewajiban orang tua, termasuk menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhannya, memberi makan dan minum bergizi, dan juga menyayangi serta memperhatikan anaknya. Dengan begitu, orang tua akan mendapatkan haknya, yaitu dihormati, diperlakukan sopan oleh anak, dibantu oleh anak, dan dituruti nasihatnya oleh anak. Selain itu, anak juga memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua, bersikap sopan pada orang tua, menuruti nasihat orang tua, dan membantu orang tua. Kemudian haknya adalah diberi pendidikan layak, dicukupi kebutuhannya, diberi makan dan minum bergizi, dan juga disayang serta diperhatikan. Nah, kurang lebih begitu tentang hak dan kewajiban. Intinya, kita harus bertanggung jawab dengan hak yang kita dapatkan. Karena dengan bertanggung jawab dengan hak kita tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Semoga yang Bu Vera sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.